Andres Manto dari NDLC. Nah gini, kita coba melihat ya, sekarang ini banyak sekali fenomena tentang orang yang masuk ke dunia kerja. Ketika interview, saya banyak menemukan orang-orang yang kelihatan masih bingung dengan hidupnya sendiri gitu ya. Itu kelihatan ketika diwawancara. Dari banyak pengalaman saya wawancara, banyak sekali jawaban-jawaban yang menurut saya sangat absurd, sangat tidak relevan, bahkan cenderung sangat konfrontatif. Sehingga interview yang seharusnya seorang yang akan bekerja itu bisa menampilkan potensi kemampuannya, menjadi ajang debat, menjadi ajang diskusi, menjadi ajang yang tidak positif pada akhirnya, sehingga masing-masing tidak memiliki titik poin yang jelas. Contoh ya, kita harus pahami dari sudut pandang seorang interviewer. Interviewer itu adalah orang yang terlatih ya untuk mendapatkan informasi yang lengkap, baik secara umum atau informasi yang bicara tentang experience sebelumnya atau kemampuan-kemampuan khusus, juga yang berkaitan dengan aspek psikologis, ya emosinya lah, terus cara dia menghadapi situasi, cara berpikir dan lain sebagainya. Namun banyak sekali para interviewer ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan satu batasan normal ya tentang apakah orang yang akan direkrut ini siap bekerja atau tidak. Satu contoh jawabannya, saya pernah meng-hire seseorang, dia lulusan yang fresh graduate baru dari satu universitas. Saya tanya apa yang Anda harapkan dari pekerjaan ini. Dia lebih cenderung mengatakan bahwa saya punya impian, saya punya harapan, dan dia cerita banyak tentang mimpinya. Lalu saya bilang, oke, kita tidak bicara tentang Anda masa depan. Yuk kita bicara tentang Anda masa sekarang. Anda baru lulus dan Anda ingin menunjukkan kemampuan Anda di perusahaan saya. Apa yang bisa Anda lakukan? Dia tidak bisa menjawab itu. Yang ada adalah bicara tentang saya, dan saya. Nah ini membuat akhirnya interview itu tidak menjadi sesuatu yang positif. Karena saya berpikir, kalau orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mungkin juga dia bisa jadi orang narsistik. Yang saya tidak perlu orang seperti itu. Yang saya butuhkan adalah orang yang siap untuk masuk dalam pekerjaan ini. Akhirnya saya take out. Kasus kedua, ada orang yang ketika saya hire, dia memang sudah 2 tahun lulus, tetapi dia pernah punya bisnis katanya. Ya, lalu singkat kata, saya hanya bertanya singkat tentang apa yang Anda lakukan waktu itu di bisnis Anda. Dia cerita banyak dengan antusias, lalu saya tanya, kenapa kok Anda nggak berbisnis aja? Kenapa memaksakan untuk bekerja? Karena Anda kelihatan lebih cocok berbisnis. Iya Pak, tapi nggak ada modal, pernah gagal, takut mencoba lagi, dan lain sebagainya. Lalu saya tanya berikutnya, lalu apa yang Anda harapkan dengan bekerja di sini? Itu juga sama, dia tidak menceritakan tentang bagaimana eksistensi dia itu bisa berkontribusi dengan perusahaan ini, tapi lebih cerita tentang bahwa dia akan double job, dia akan kembangkan bisnis, mungkin di sini hanya sampai jam 5, lalu berikutnya dia akan cari usaha lain dan sebagainya. Nah ini juga pertanyaan yang sederhana tapi membuat orang yang tidak punya komit terlihat gitu ya. Lalu ada lagi yang ketiga, ini bicara tentang orang yang mungkin ketika dia interview, dia berusaha untuk menunjukkan ya kemampuan, potensi, dan lain sebagainya. Namun ketika beberapa hari kita minta mengambil keputusan, akhirnya mundur dengan alasan yang aneh-aneh ya. Entah tiba-tiba dipanggil orang tua untuk sekolah lagi, entah tiba-tiba dia harus keluar kota, dan lain sebagainya. Ini artinya orang-orang seperti ini yang tidak bisa kita pegang arah tujuan mereka seperti apa. Nah, kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti inilah yang sebenarnya menciptakan banyak perusahaan pun sebenarnya kebingungan untuk menerima kandidat saat ini. Kalau kita lihat ya di beberapa berita kan bahwa banyak sekali orang yang melamar, bahkan sampai ribuan orang untuk menduduki 20 posisi saja. Jadi menurut saya mungkin bukan karena perusahaan tidak punya
peluang ya untuk menerima orang bekerja, tapi dengan jawaban-jawaban seperti ini, mereka tentunya akan berpikir ulang. Kalau mereka punya orang yang seperti ini, buat apa kita meng-hire orang yang hatinya sudah setengah, orang yang nggak siap kerja, orang yang masih bingung dengan dirinya sendiri, orang yang mungkin masih galau dengan dirinya sendiri. Yakin orang seperti ini tidak bisa berkontribusi penuh dalam perusahaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya juga harus kita cermati. Nah, bagi teman-teman yang akan bekerja, yuk Anda ini harus ingat, ketika Anda masuk perusahaan, Andalah yang harus memohon, Andalah yang harus menunjukkan apakah Anda orang yang layak atau tidak untuk bisa bekerja dan memberikan kontribusi tentunya. Atau orang yang masih sibuk dengan pikirannya sendiri, orang yang sibuk dengan mimpinya sendiri, orang yang belum selesai dengan dirinya dan memaksakan diri untuk masuk bekerja. Ini tentunya juga jadi masalah besar. Ya, kita sebagai seorang yang profesional, artinya profesional kan dari kata profesi. Artinya kita bisa menunjukkan apa sih profesi saya. Entah itu background pendidikan, entah itu pengalaman saya bisa menunjukkan profesi saya seperti apa. Contoh kalau Anda sebagai seorang keuangan, ya profesi Anda ngurus uang, tunjukkan itu, katakan itu, sampaikan itu. Misalnya kalau Anda sebagai seorang legal, ya Anda bisa menunjukkan bahwa Anda memang punya keahlian di situ. Itu arti profesional. Tapi banyak dalam interview yang jadi masalah adalah Anda tidak menceritakan tentang profesionalisme Anda. Anda tidak menceritakan tentang apa yang Anda bisa kontribusikan. Tapi Anda bercerita tentang mimpi, tentang harapan, tentang masalah, bahkan cenderung curhat, tentang kehidupan Anda yang berantakan dan lain sebagainya, lalu berharap interviewer atau orang yang interview itu akan merasa empati, merasa kasihan. Sorry, dunia kerja tidak seperti itu bergeraknya. Dunia kerja bicara tentang apa yang Anda bisa lakukan untuk perusahaan saya, apa yang Anda bisa berikan untuk perusahaan saya. Baru kita bisa negosiasi, baru kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Ya, interview harus menjadi ajang di mana di sana Anda akan dipotret sebagai orang yang handal, yang siap tempur, siap bekerja, tidak cemen, tidak lemah, tidak bingung dengan dirinya, tapi orang yang strong. Sehingga ketika Anda ditempatkan di satu posisi, perusahaan yakin bahwa orang ini akan memberikan kontribusi besar buat perusahaan saya. Salam sukses.